Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Puspita, NIM 0451277709, Prodi Ilmu Komunikasi, UPBJJ, UT Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas 3, perencanaan program komunikasi yang berjudul Edukasi Bahaya Merokok bagi Remaja untuk Mewujudkan Generasi Sehat dan Produktif. Bab 1. Analisis situasi. Merokok di kalangan remaja masih menjadi permasalahan yang cukup tinggi dan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, serta produktivitas generasi muda. Banyak remaja mulai merokok karena pengaruh teman sebaya, lingkungan, dan kurangnya pemahaman mengenai bahaya rokok. Di sisi lain, remaja merupakan kelompok yang aktif menggunakan media sosial, sehingga memiliki potensi besar untuk menerima pesan edukasi melalui media digital. Oleh karena itu, diperlukan program komunikasi yang mampu menyampaikan informasi secara menarik, persuasif, dan mudah dipahami, agar dapat meningkatkan kesadaran remaja untuk menjauhi rokok dan menerapkan gaya hidup sehat. Selanjutnya, halayak sasaran kampanye. Halayak sasaran kampanye terbagi menjadi dua jenis, yaitu halayak utama dan halayak pendukung. Utama yaitu remaja usia 15-20 tahun, pelajar SMA atau SMK, dan mahasiswa. Halayak pendukung terdiri dari orang tua, guru, tenaga kesehatan, dan pihak sekolah. Karakteristik dari halayak ini aktif di media sosial, menyukai konten visual, dan mudah dipengaruhi lingkungan pergaulan. Tujuan kampanye untuk meningkatkan pengetahuan remaja mengenai bahaya merokok melalui kegiatan edukasi dan kampanye komunikasi. Yang kedua, membentuk sikap positif terhadap gaya hidup sehat tanpa rokok. Yang ketiga, mendorong perubahan perilaku remaja melalui penyampaian pesan yang persuasif dan penggunaan media komunikasi yang sesuai. Bab 2. Strategi kampanye. Untuk strateginya, kami menggunakan strategi persuasi. Strategi persuasi digunakan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku remaja agar menjauhi kebiasaan merokok melalui penyampaian pesan yang menarik, menyentuh emosi, dan mudah dipahami. Kampanye menekankan manfaat hidup sehat serta dampak negatif merokok terhadap kesehatan, prestasi, dan masa depan remaja. Langkah-langkah persuasi yang pertama menarik perhatian, kedua membangun minat, ketiga menumbuhkan kesadaran dan keyakinan, keempat mengajak bertindak, dan yang terakhir mempertahankan perilaku positif. Untuk taktik pengembangan pesannya itu ada taktik informatif, taktik emosional, taktik motivasi, dan taktik testimoni. Taktik informatif itu seperti menyampaikan fakta dan data mengenai kandungan bahaya dalam rokok serta dampaknya terhadap kesehatan remaja. Taktik emosional mengaktifkan kesadaran dan kepedulian remaja terhadap kesehatan serta masa depan mereka. Taktik motivasi mengajak remaja untuk memilih gaya hidup sehat dan produktif. Taktik testimoni menggunakan pengalaman nyata atau cerita dari mantan perokok untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pesan. Selanjutnya, bab 3, rencana aksi kampanye. Rencana aksi kampanye terdiri dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima. Minggu pertama yaitu persiapan program, melakukan survei awal untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang bahaya merokok. Minggu kedua, peluncuran kampanye. Minggu ketiga, edukasi dan sosialisasi. Minggu keempat, kampanye persuasif dengan menyebarkan video edukasi. Minggu terakhir, evaluasi program. Bab terakhir yaitu rencana MONEF. MONEF merupakan monitoring dan evaluasi. Pertama, monitoring pemantauan selama kampanye. Kegiatan monitoring meliputi memantau pelaksanaan kegiatan kampanye setiap minggu, memantau jumlah peserta yang mengikuti seminar atau penyuluhan, memantau jumlah unggahan, jangkauan, reach, dan interaksi engagement pada media sosial kampanye, memastikan pesan kampanye tersampaikan sesuai tujuan program, dan mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan.
Kedua, evaluasi penilaian setelah kampanye. Kegiatan evaluasi meliputi penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kampanye, yaitu pre-tes dan protes, mengukur peningkatan pengetahuan remaja tentang bahaya merokok, menilai perubahan sikap dan kesadaran peserta terhadap perilaku merokok, mengevaluasi efektivitas media dan pesan yang digunakan dalam kampanye, yang terakhir menyusun laporan hasil pelaksanaan program beserta rekomendasi perbaikan. Untuk output yang diharapkan, yaitu meningkatnya pengetahuan remaja mengenai bahaya merokok bagi kesehatan, meningkatnya kesadaran remaja untuk menghindari dan menolak kebiasaan merokok, tersampaikannya pesan kampanye kepada khalayak sasaran melalui media sosial dan kegiatan edukasi, terbentuknya sikap positif terhadap gaya hidup sehat tanpa rokok, tersusunnya laporan hasil kampanye sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program selanjutnya. Indikator keberhasilannya, minimal 50 remaja mengikuti kegiatan kampanye, minimal 80% peserta memahami materi yang disampaikan, terjadi peningkatan hasil protes dibandingkan pre-tes, meningkatnya partisipasi dan interaksi peserta pada media sosial kampanye, tercapainya tujuan kampanye yaitu meningkatnya kesadaran hidup sehat tanpa rokok. Sekian untuk presentasi tugas 3. Apabila banyak kesalahannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.